Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Pondok Gembala. Jangan lupa. Shalom, salam sejahtera, selamat siang untuk kita sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan di sore hari ini. Satu pujian dari nomor 6, dari semula telah kau tetapkan. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, kau jadikan hidupku berarti. Demi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka dan tahbiskan ibadah pemakaman pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur. Haleluya, amin. Nomor 3, banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, satu bukan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh
mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya Tuhanku sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu sekalian, di dalam perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kita sekalian. Kalau kita boleh ada saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Ketika kita menangis, Dia pun ikut menangis. Dia ikut menangis karena apa? Satu, karena Dia juga merasakan apa yang menjadi kesedihan kita. Apa yang menjadi kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, Yesus bisa menangis juga karena apa? Karena seringkali ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kita tidak melibatkan Dia. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 dikatakan begini sampai ayat yang ke-25 tentang Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, perhatikan, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Garis bawahi kalimat Tuhan, Dia yang Engkau kasihi. Jadi Lazarus ini adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu sekalian, kisah ini menarik karena apa? Karena Lazarus dicatat sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dipertegas lagi bahwa Yesus mengasihi Lazarus dan kedua kakaknya Marta dan Maria. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Karena Yesus juga sering mampir singgah di keluarga ini. Kalau dikatakan Yesus yang mengasihi Lazarus, Marta dan Maria, berarti ini bukan sekedar hanya tulisan, tetapi memang Yesus mengasihi Marta dan Maria. Tapi yang menjadi persoalan kita belajar dari kisah ini, ternyata orang yang dikasih Tuhan itu bisa sakit. Orang yang dikasih Tuhan itu bisa meninggal. Orang yang dikasih Tuhan itu bisa menghadapi pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Jadi kita sebagai orang percaya sama-sama menghadapi hal yang sama dengan mereka yang di luar, ya, bersama kita. Mereka juga mengalami sakit, mengalami kematian, mengalami pergumulan. Kita pun demikian. Sekalipun kita menjadi orang-orang yang masuk dalam hitungan orang yang dikasihi bisa menghadapi pergumulan. Orang yang dikasihi bisa mengalami sakit. Orang yang dikasihi juga bisa mengalami kematian. Orang yang dikasihi juga mengalami duka cita, air mata. Dan ini dialami oleh keluarga yang Yesus kasih. Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ada anak terkasih. Dulu ya, masa kecilnya anak sekolah minggu di tempat kami.
Bahkan hari ini guru-guru sekolah minggunya pun hadir di tempat ini. Ada 5 orang yang hadir yang pernah mengalami mengajar sekolah minggu di keluarga, ya di rumah almarhum opanya Bapak Peter Danci. Hari ini mereka hadir menghantar anak terkasih. Mereka rasanya tidak percaya ketika mendengar kabar yang saya sampaikan kepada jemaat bahwa anak terkasih kita Juan telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Mereka terkejut dan mereka mengambil keputusan hari ini untuk hadir menghantar anak yang terkasih yang mereka kasih, yang pernah diajar masa kecil sebagai anak sekolah minggu. Mengalami hal yang sama, tapi ada perbedaannya bagi kita dengan orang-orang yang lain. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian, ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Inilah yang membedakan. Sama-sama kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi air mata, menghadapi kematian, menghadapi persoalan hidup ini. Tapi ada jaminan. Orang yang mati dalam Tuhan ada jaminan, dikatakan, ya barang siapa percaya kepadaku, ku dalam huruf besar percaya kepada Yesus, ia akan hidup, bahkan hidup selama-lamanya. Inilah jaminan, inilah yang membedakan. Ya, dan saya katakan, seringkali saya katakan kepada jemaat Tuhan, sorga saja diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sorga saja diberikan secara anugerah kepada kita. Keselamatan diberikan kepada kita secara anugerah, apalagi kebutuhan hidup kita dalam hari-hari ini. Bahkan hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu berat secara ekonomi. Masa-masa pandemi yang kita hadapi membuat kita banyak hal mengalami perubahan-perubahan, bahkan secara ekonomi mengalami berat menghadapi hidup ini. Tapi saya katakan, jaminan keselamatan saja diberikan kepada kita, surga saja diberikan kepada kita, apalagi kebutuhan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah engkau menjadi orang yang dikasih oleh Tuhan? Orang yang dikasih Tuhan dalam firman kita baca, menghadapi masalah, menghadapi kematian, air mata. Bagaimana saudara yang belum yakin bahwa saudara sudah dikasih oleh Tuhan atau belum? Artinya hanya orang-orang yang dikasih oleh Tuhan yang akan memiliki jaminan keselamatan yang pasti, surga atas hidup kita. Saya dengar kesaksian tadi, mamanya cerita, almarhum bolak-balik dikatakan, aku ingin pulang ke rumahku, rumah yang baru, rumah Bapak. Ya. Dan ternyata apa yang diucapkan itu terjadi, ya rupanya sebagai tanda. Dan saya percaya ada jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada anak terkasih kita almarhum Juan ini, karena saya percaya dia juga adalah bilangan orang yang dikasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Pastikan saudara sudah menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan apa? Orang-orang yang dikasih Tuhan ada jaminan yang pasti. Surga menanti kita, keselamatan ada pada kita. Apalagi kebutuhan hidup kita dalam hari-hari hidup ini. Surga saja yang begitu mulia dia berikan kepada kita. Apalagi ya hari-hari hidup kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi kami sekalian. Kami adalah orang-orang yang dikasihi-Mu Tuhan. Kami menghadapi hari-hari hidup-Mu, hari-hari hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, orang tua, adik-adik saudara, semua diberikan kekuatan. Kami melepaskan anak terkasih kami untuk beristirahat dengan tenang bersama dengan Bapa di surga. Apa yang berasal
dari roh Allah kembali kepada roh Allah, dan apa yang berasal dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan petugas bisa turunkan. Pas. Mana? Ke sini. Diberikan kesempatan untuk tabur bunga tahap pertama. Nanti sebagian di atas pusara. Silakan. Keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Silakan tugas. Enggak. Sementara makam ditimbun, kita akan dengarkan perwakilan keluarga untuk menyampaikan sesuatu kepada kita sekalian. Salam. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mana telah berpartisipasi di dalam mendukung, membawa, menghantar ponakan anak di dalam pemakaman ini. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan partisipasinya. Semoga semuanya Tuhan yang memberkati,
Tuhan yang menambahkan akan berkat semuanya bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Itu punya ini Pak. Salah. Bagi lari Bapak. Bagi lari. Ya, silakan tabur bunga bunganya. Pak. Ayo siapa yang beli KTP? Ini Kak. Kak. Iya. Makasih banyak ya Pak Frensia. Salam sama tugas di rumah. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bersyukur
semua oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati keluarga yang tinggalkan, diberikan kekuatan tambahan. Berkati mereka yang sudah banyak membantu dari mulai penjemputan jenazah di rumah sakit sampai di pemakaman ini. Kiranya Tuhan yang akan membalas apa yang mereka sudah berikan. Untuk rekan-rekan Handetolan, diberkati perjalanan kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Dan akhirnya terkasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, ibadah saya Tuhan Yesus memberkati. Kalau nanti ada ibadah penghiburan nanti akan disampaikan langsung oleh keluarga. Itu saja yang saya sampaikan atas nama Jemaat GBI Batu Penyuru Pondok Melati. Turut berbelasungkawa pada keluarga yang tinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Dan apabila ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Pondok Gembala. Ya.